Bagaimana jika ketulusan hati yang kau rawat selama bertahun-tahun, justru dibalas dengan luka pengkhianatan yang paling dalam? Dan bagaimana jika takdir, dengan caranya yang paling misterius, mengambil semua yang kau miliki hanya untuk memberimu sesuatu yang tidak pernah berani kau impikan? Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, channel yang akan selalu menyajikan kisah-kisah penuh makna dan pelajaran hidup. Kisah kita kali ini adalah tentang Alwan, seorang perantau yang pulang membawa sejuta harapan untuk membangun istana cinta bersama sang istri. Namun, ia justru menemukan dunianya hancur berkeping-keping di depan mata. Tapi percayalah, dari puing-puing kepedihan itu, takdir justru membawanya pada sebuah pertemuan tak terduga yang akan mengangkatnya dari lantai terendah sebuah gedung pencakar langit, menuju puncak kebahagiaan yang sejati. Sebelum kita selami kisahnya lebih dalam, kami dengan rendah hati mengajak Anda semua untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik Anda di bawah. Dukungan Anda adalah energi terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Dan khusus bagi Anda yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling tulus. Semoga hidup Anda senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah, kesehatan yang tak ternilai, kebahagiaan yang tiada henti, dan keberkahan di setiap langkah yang Anda ambil. Mari kita aminkan bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, doa tulus kita semua diijabah oleh Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Jangan lupa juga, tulis di kolom komentar, Anda sedang menyaksikan cerita ini dari daerah mana saja. Senang sekali rasanya bisa terhubung dengan Anda semua dari seluruh penjuru negeri. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Deru mesin bus perlahan mereda, memecah hiruk-pikuk terminal Magelang di sebuah sore yang sibuk. Dari balik pintu hidrolik yang mendesis terbuka, seorang pemuda bernama Alwan melangkahkan kakinya menuruni tangga bus. Wajahnya menyiratkan jejak lelah dari perjalanan panjang berjam-jam dari ibu kota, namun sepasang matanya bersinar begitu terang, memancarkan rona kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Di punggungnya, sebuah tas ransel besar tampak menggembung, berisi semua hasil kerja kerasnya. Namun, yang ia dekap paling erat di dadanya adalah sebuah kotak berukuran sedang, terbungkus rapi dengan kertas kado bermotif bunga. Bagi orang lain, itu mungkin hanya sebuah kotak biasa. Tapi bagi Alwan, kotak itu adalah segalanya. Itu adalah simbol dari 1000 hari lebih ia menahan rindu, simbol dari setiap tetes keringat yang jatuh di kerasnya Jakarta. Di dalamnya, terbaring sebuah gaun cantik, gaun yang selama ini hanya bisa dipandangi oleh istrinya, Lestari, dari balik etalase toko di kota. Gaun yang selalu menjadi topik impian dalam setiap percakapan telepon mereka. Sambil berjalan di antara kerumunan, sebuah percakapan bisu terus berulang di dalam benaknya, seolah ia sedang berbicara langsung dengan belahan jiwanya yang menunggu di desa. Sabar ya, Dik. 3 tahun penantian ini sudah cukup. Mas pulang untuk selamanya, bisiknya dalam hati. Tabungan kita, alhamdulillah, sudah lumayan. Cukup untuk memulai mimpi kita, membangun rumah kecil di samping petak sawah warisan Bapak. Tak ada lagi Jakarta, tak ada lagi rindu yang menyiksa. Setiap langkah yang ia ambil menjauhi terminal terasa ringan. Dia membayangkan dengan jelas bagaimana sambutan hangat Lestari akan menyapanya di ambang pintu. Senyum manisnya, pelukan eratnya, dan mungkin, tetesan air mata bahagia yang akan membasahi pipi mereka berdua. 3 tahun adalah waktu yang sangat lama. Sebuah pengorbanan besar yang mereka sepakati bersama demi masa depan. Alwan, dengan kesetiaan dan cintanya yang tak bertepi, telah menepati janjinya. Ia bekerja siang dan malam, menabung setiap rupiah, menolak segala godaan ibu kota, hanya dengan satu tujuan, pulang dan membahagiakan Lestari. Ia adalah definisi dari seorang suami yang pekerja keras, setia, dan penuh cinta. Dan kini, hari pemenuhan janji itu telah tiba. Langkahnya semakin cepat, tak sabar untuk melihat senyum yang selama 3 tahun ini, hanya bisa ia tatap lewat layar ponsel yang retak. Jalan setapak yang dulu ia lalui setiap hari kini terbentang di depan mata, terasa lebih pendek dari yang ia ingat. Aroma tanah basah sehabis hujan sore dan wangi bunga melati dari pekarangan tetangga menyambutnya, sebuah simfoni keakraban yang seharusnya menenangkan jiwa. Hatinya bernyanyi, membayangkan betapa bahagianya ia akan memeluk tubuh istrinya sebentar lagi. Namun,
Saat pandangannya tertuju pada rumah sederhana mereka di ujung jalan, nyanyian di dalam hatinya mendadak berhenti. Keningnya sedikit berkerut. Ada yang berbeda. Rumah itu tampak lebih bagus. Dinding bilik bambu yang dulu mulai kusam kini telah dicat ulang dengan warna krem yang cerah, memberikannya kesan yang lebih kokoh dan modern dari yang ia ingat. Halamannya pun tampak lebih bersih dan terawat. Awalnya, seulas senyum tipis terukir di bibir Alwan. Ia mengira ini adalah hasil dari jerih payah Lestari dalam merawat rumah mereka, menggunakan sebagian uang kirimannya untuk mempercantik istana kecil mereka. Ia merasa bangga. Akan tetapi, senyum itu membeku ketika matanya menangkap sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat tidak pada tempatnya. Di halaman rumput yang hijau itu, terparkir sebuah motor sport baru berwarna merah mengkilap. Catnya berkilauan tertimpa sisa cahaya senja, kontras dengan sepeda tua Alwan yang selalu ia sandarkan di bawah pohon mangga. Jantung Alwan berdesir. Motor semahal itu? Dari mana? Mungkin kejutan untukku? Benaknya mencoba berpikir positif. Mencoba merangkai skenario terindah yang bisa ia bayangkan. Mungkin Lestari pandai mengelola keuangan dan membelikannya sebagai hadiah kepulangan. Ya, pasti begitu. Saat tangannya hendak terulur untuk mengetuk pintu, sebuah suara dari dalam rumah menghentikan gerakannya. Suara tawa Lestari, tawa renyah yang merdu, tawa yang menjadi musik pengantar tidurnya selama 3 tahun terakhir melalui sambungan telepon. Hati Alwan menghangat mendengarnya. Namun, kehangatan itu seketika lenyap. Tawa itu tidak sendiri. Ada gema tawa lain yang mengiringinya, suara tawa seorang pria berat, asing, dan terdengar begitu akrab dengan tawa istrinya. Deh! Jantung Alwan yang tadinya berdebar karena rindu, kini mulai berpacu karena alasan yang sama sekali berbeda. Sebuah firasat buruk yang mulai merayap dingin di sekujur punggungnya. Ia menajamkan telinga, berharap ia salah dengar. Tapi tidak, suara itu nyata. Suara mereka terdengar begitu bahagia, begitu tanpa beban. Ia meraih gagang pintu, dan merasakan keanehan lain. Pintu depan tidak dikunci. Sedikit terbuka, seolah mempersilakan angin masuk dengan bebas. Kotak hadiah di dekapannya, yang tadi terasa begitu ringan dan penuh harapan, kini mendadak terasa begitu berat, seolah berisi batu, membebani setiap tarikan napasnya yang mulai terasa sesak. Dengan langkah yang jauh lebih ragu dari sebelumnya, dengan hati yang mulai dipenuhi badai pertanyaan, ia mendorong pintu itu sedikit lebih lebar dan melangkah masuk ke dalam rumah yang seharusnya menjadi surga kepulangannya. Namun detik itu, terasa begitu asing. Ruang pertama yang ia masuki adalah ruang tamu kecil mereka. Aroma teh melati yang biasa diseduh Lestari menyambutnya. Namun kali ini bercampur dengan wangi parfum pria yang mahal dan menyengat, sebuah aroma yang tidak ia kenali dan terasa menusuk di rongga dadanya. Sumber tawa itu berasal dari ruang tengah, hanya beberapa langkah di depannya. Dengan sisa-sisa harapan yang ia coba kumpulkan, Alwan melangkah maju, melewati sekat kayu yang memisahkan dua ruangan itu. Dan di sanalah, di ruang tengah yang menjadi saksi bisu janji setia mereka, pemandangan itu terhampar. Sebuah pemandangan yang dalam sekejap merobek jiwa Alwan hingga ke dasarnya. Istrinya, Lestari, wanita yang potretnya selalu ia simpan di dalam dompet, wanita yang namanya selalu ia sebut dalam setiap doa, sedang duduk di sofa. Ia tidak sendiri. Lestari sedang bersandar dengan begitu manja di bahu seorang pria yang sama sekali tidak ia kenal. Pria itu tampak gagah, mengenakan kemeja parlente yang licin, jauh berbeda dengan kaos lusuh yang Alwan kenakan setelah perjalanan panjang. Tangan pria itu dengan santainya merangkul bahu Lestari, sementara di atas meja di depan mereka, tersebar beberapa lembar brosur rumah-rumah mewah yang berkilauan. Mereka sedang merancang sebuah masa depan. Masa depan yang jelas-jelas tidak menyertakan Alwan di dalamnya. Kehadiran Alwan yang berdiri mematung di ambang pintu memecah tawa bahagia mereka. Lestari adalah yang pertama menyadarinya. Matanya melebar, senyumnya langsung layu, dan wajahnya yang tadi ceria seketika berubah pucat pasi, seperti kanvas putih yang disiram air kotor. Pria gagah di sebelahnya, yang bernama Hartono, mengikuti arah pandang Lestari. Ia menatap Alwan dari ujung rambut hingga ujung kaki, bukan dengan keterkejutan, melainkan dengan tatapan dingin yang meremehkan. Tatapan yang seolah berkata, siapa orang dekil ini? Hening. Waktu seolah berhenti berputar. Dan pada saat itulah, kotak di dekapan Alwan, kotak berisi gaun impian Lestari,
bukti cintanya yang tak terhingga, hasil dari ratusan hari kerja kerasnya, terlepas dari genggamannya yang melemas. Buk! Benda itu jatuh ke lantai dengan suara yang memilukan, lebih keras dari suara apapun di dunia saat itu. Suara yang seolah mewakili suara hatinya yang remuk redam, hancur berkeping-keping. Alwan tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Suara-suara di sekelilingnya mendadak lenyap, tergantikan oleh denging panjang yang memekakan di telinganya. Dunia yang selama 3 tahun ia bangun dengan susah payah di dalam benaknya. Rumah kecil di tepi sawah, tawa anak-anak mereka kelak, masa tua yang damai bersama Lestari, semua itu, dalam 1 detik yang begitu kejam, runtuh. Bukan lagi menjadi puing, melainkan menjadi debu tak berarti yang ditiup angin pengkhianatan. Pria di hadapannya bukanlah sekadar tamu, dan kemesraan mereka bukanlah sekadar canda. Alwan tahu, ia telah kehilangan segalanya. Keheningan di ruang tengah itu terasa begitu pekat, begitu berat, seolah mampu meremukan tulang siapapun yang berada di dalamnya. 3 orang berdiri dalam sebuah segitiga takdir yang menyakitkan. Lestari yang pucat, Hartono yang angkuh, dan Alwan yang hancur. Akhirnya, setelah kebekuan yang terasa seperti selamanya, Alwan berhasil menemukan suaranya, meskipun yang keluar hanyalah bisikan parau yang bergetar. "Siapa dia, Dick?" tanyanya, satu-satunya pertanyaan yang mampu ia rangkai. Panggilan, Dick, yang dulu selalu terdengar mesra, kini terdengar seperti rintihan. Lestari tidak mampu menatap mata suaminya. Pandangannya terpaku pada lantai keramik yang dingin, bibirnya bergetar hebat, mencari kata-kata yang tidak akan pernah bisa membenarkan perbuatannya. Didorong oleh tatapan Alwan yang menuntut, ia akhirnya menyerah. Dengan suara yang pelan namun setiap katanya setajam belati, kejujuran yang pahit itu pun mengalir. "Mas Hartono, dia lebih sering pulang." "Mas," ucapnya lirih. "Dia ada di sini saat Mas tidak ada. Dia ngerti apa yang aku mau, apa yang aku butuhkan sebagai seorang perempuan." Lestari berhenti sejenak, menarik napas yang berat. "Uang kirimanmu, aku berterima kasih, Mas. Aku pakai untuk merawat diri dan rumah ini. Tapi maaf, Mas hidup butuh lebih dari sekadar cukup." Setiap kata adalah palu godam yang menghantam sisa-sisa harapan Alwan. Lebih dari sekadar cukup. 3 tahun pengorbanannya di ibu kota kini direndahkan menjadi sekadar cukup. Sebelum Alwan sempat merespons, pria bernama Hartono itu bangkit berdiri. Ia merapikan kemejanya seolah membersihkan debu yang tak terlihat, lalu menatap Alwan dengan senyum sinis yang menusuk. "Sudahlah, bro," ujarnya dengan nada enteng yang dibuat-buat. "Nggak usah didramatisir. Kamu di Jakarta cuma jadi babu, kan? Office boy? Berapa memang gajimu sebulan?" Ia tertawa kecil, tawa yang penuh dengan penghinaan. Lestari itu pantas dapat yang lebih baik. Seseorang yang bisa memberinya rumah mewah seperti di brosur ini, bukan cuma mimpi rumah di pinggir sawah. Amarah seharusnya meledak. Tangan seharusnya melayang. Tapi Alwan tidak melakukan itu. Tubuhnya tidak merasakan amarah yang membara. Yang ia rasakan hanyalah sakit. Sakit yang begitu luar biasa, begitu menusuk, hingga ia bahkan tidak bisa merasakan apa-apa lagi selain kehampaan yang dingin. Pengakuan Lestari adalah racun, dan hinaan Hartono adalah garam yang ditaburkan di atas luka menganga di hatinya. Untuk terakhir kalinya, ia menatap wajah Lestari. Bukan dengan tatapan benci, tapi dengan tatapan seorang pria yang melihat dunianya musnah. Tatapan yang penuh dengan ketidakpercayaan, bertanya-tanya sejak kapan wanita yang ia puja sepenuh hati telah berubah menjadi orang asing yang begitu tega. Tanpa sepatah kata pun lagi, Alwan membalikkan badannya. Ia melangkah dengan kaki yang terasa berat seperti timah. Ia melewati kotak hadiahnya yang tergeletak menyedihkan di lantai, dan terus berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan masa lalunya yang dalam sekejap telah berubah menjadi neraka. Langkah kaki Alwan membawanya tanpa tujuan menyusuri jalanan desa yang mulai gelap. Mentari telah sepenuhnya tenggelam, meninggalkan semburat jingga terakhir di ufuk barat, seolah langit pun ikut berduka atas dunianya yang baru saja runtuh. Logikanya berkata, seharusnya ia pulang ke rumah orang tuanya, tempat ia bisa menemukan perlindungan dan kasih sayang. Tapi bagaimana ia bisa? Rasa malu dan hancur yang membakar dadanya terasa jauh lebih berat daripada ransel di punggungnya.
Bagaimana ia akan menjawab pertanyaan ayah dan ibunya? Bagaimana ia akan menjelaskan bahwa menantu perempuan yang mereka sayangi telah mengkhianatinya? Tidak. Ia tidak sanggup menanggung tatapan iba mereka. Di persimpangan jalan desa, ia berhenti. Di satu sisi adalah jalan menuju rumah orang tuanya, di sisi lain adalah jalan kembali ke jalan raya. Malam itu, Alwan membuat keputusan. Ia tidak akan tinggal. Desa ini, yang dulu menjadi tempatnya merajut mimpi, kini telah menjadi neraka kenangan yang setiap sudutnya akan menyiksanya. Jakarta. Nama kota itu kembali terngiang di kepalanya. Dulu, ia pergi ke sana untuk membangun masa depan. Malam ini, ia kembali ke sana untuk melarikan diri dari masa lalu. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ia berjalan kembali ke jalan raya, menunggu bus pertama yang bisa membawanya kembali ke terminal. Terminal Magelang, tempat yang baru beberapa jam lalu ia tinggalkan dengan dada penuh bunga harapan, kini menyambutnya kembali dengan wajahnya yang dingin dan impersonal. Ia membeli tiket bus pertama yang berangkat menuju Jakarta, tidak peduli tujuannya kemana, yang terpenting adalah pergi sejauh mungkin dari luka ini. Di dalam bus yang melaju membelah kegelapan malam, Alwan duduk termangu di dekat jendela. Wajah-wajah penumpang lain tak ada yang ia pedulikan. Pandangannya kosong menatap kegelapan di luar. Tangannya perlahan merogoh saku celana, dan mengeluarkan dompetnya yang usang. Bukan uang yang ia cari. Ia membuka lipatan tempat ia menyimpan harta paling berharganya selama 3 tahun di perantauan. Sebuah foto kecil Lestari yang tersenyum manis, dengan latar belakang taman bunga di dekat rumah mereka. Foto itu adalah jimatnya. Pengobat rindunya. Sumber kekuatannya setiap kali ia merasa lelah dan ingin menyerah. Untuk sesaat, ia memandangi wajah di foto itu, wajah yang dulu memberinya kekuatan, kini menjadi sumber lukanya yang paling dalam. Senyum itu kini terasa seperti sebuah ejekan. Dengan satu gerakan cepat yang tegas, ia membuka kaca jendela bus. Udara malam yang dingin menerpa wajahnya, dan tanpa ragu sedikitpun, ia melemparkan dompet itu keluar, ke dalam kegelapan yang menelan segalanya. Dompet, foto, sisa uang, dan seluruh kenangan tentang Lestari, lenyap di telan malam. Dia tidak merasakan kelegaan, yang ada hanyalah sebuah kekosongan yang menganga. Ini adalah simbol. Simbol bahwa ia telah membuang seluruh masa lalunya. Alwan yang lama telah mati di desa kelahirannya. Yang tersisa hanyalah sesosok tubuh tanpa jiwa, yang kembali ke ibu kota dengan hati yang kosong dan penuh luka, untuk memulai hidup dari titik nol yang sebenarnya. Jakarta menyambut Alwan kembali bukan dengan pelukan hangat, melainkan dengan kebisingan dan anonimitas yang justru ia cari. Kota ini adalah hutan beton raksasa, tempat yang sempurna bagi seseorang yang ingin menghilang. Ia kembali ke perusahaan tempatnya bekerja, sebuah gedung perkantoran megah yang menjulang tinggi. Dengan alasan, urusan keluarga mendadak, yang tidak ia jelaskan lebih jauh, ia berhasil mendapatkan kembali posisinya. Tidak ada yang bertanya lebih banyak, karena di kota ini, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan dimulailah sebuah babak baru yang monoton. Hari-hari Alwan kini dijalani seperti mesin. Pagi buta, sebelum matahari bahkan sempat menyinari puncak-puncak gedung, ia sudah berada di lobi, mengoperasikan mesin poles lantai hingga keramik itu berkilau seperti cermin. Ia adalah orang pertama yang datang dan seringkali menjadi yang terakhir pulang. Wajahnya yang dulu selalu menyeratkan kehangatan kini, menjadi topeng datar tanpa ekspresi. Senyumnya telah hilang, tatapannya seringkali kosong, namun anehnya, pekerjaannya menjadi jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Sebuah montase bisu dari kehidupannya pun berputar setiap hari. Membersihkan lobi dengan presisi seorang seniman. Membuatkan puluhan cangkir kopi dengan takaran gula dan krimer yang selalu pas tanpa pernah salah. Mengantar tumpukan dokumen dari satu lantai ke lantai lain, melangkah cepat di dalam lift yang naik turun tanpa henti, namun pikirannya tidak pernah ikut berkelana. Ia ada di sana, namun jiwanya entah berada di mana. Ia telah mengubah dirinya menjadi robot berseragam biru, efisien, dan tanpa celah. Rekan-rekannya sesama office boy melihatnya sebagai pria pendiam yang aneh. Mereka tahu, Alwan yang kembali dari kampung adalah Alwan yang berbeda. Ia tidak lagi banyak bicara, tidak pernah ikut tertawa saat mereka bercanda di pantry, dan selalu memilih makan siangnya seorang diri di sudut tangga darurat. Beberapa kali mereka mencoba mengajaknya mengobrol, namun jawabannya selalu singkat,
sopan, tapi jelas membangun sebuah dinding yang tak bisa ditembus. Perlahan, mereka pun menyerah dan membiarkannya tenggelam dalam dunianya sendiri. Namun di mata para atasan, Alwan yang baru ini adalah properti yang berharga. Dia super rajin, sangat bisa diandalkan, dan tidak pernah mengeluh. Perintah apapun ia laksanakan dengan sempurna. Lobi selalu berkilauan, kopi tak pernah terlambat, dokumen selalu sampai tepat waktu. Mereka menyukai hasil kerjanya, tanpa pernah bertanya apa harga dari kesempurnaan itu. Bagi mereka, Alwan adalah contoh pekerja teladan. Dan ia kembali menabung. Menabung setiap rupiah yang ia bisa sisihkan. Tapi kali ini tujuannya berbeda. Dulu, ia menabung untuk sebuah mimpi, untuk sebuah rumah, untuk seorang wanita. Kini, ia menabung karena hanya itu yang ia tahu caranya bertahan hidup. Uang itu menumpuk di rekeningnya, tanpa nama, tanpa tujuan, tanpa cinta. Hanya deretan angka yang membuktikan bahwa setiap hari, ia masih bernapas dan bekerja. Bulan-bulan berlalu tanpa terasa, mengubah Alwan menjadi bagian dari perabot gedung yang tak terlihat. Ia adalah bayangan yang bergerak cepat di lorong, tangan yang menyajikan kopi tanpa suara, sosok yang memastikan semuanya sempurna tanpa pernah meminta perhatian. Ia telah berhasil dalam misinya untuk menghilang di tengah keramaian. Namun, di tengah gedung raksasa yang penuh dengan orang-orang sibuk yang hanya melihat fungsi bukan pribadi, ada sepasang mata yang melihat lebih dari sekadar seragam biru dan gerakan yang efisien. Mereka adalah mata milik Pak Wiryo, pendiri sekaligus pemilik perusahaan. Seorang pria bijaksana berusia senja yang telah membangun imperium bisnisnya dari nol. Ia tahu betul cara membaca karakter seseorang, bukan dari pakaian atau jabatan, tapi dari sorot mata dan etos kerja. Dari balik jendela kaca ruangannya di lantai tertinggi, atau saat ia kebetulan berjalan melintasi lobi di pagi hari, Pak Wiryo sering memperhatikan pemuda itu. Ia melihat bagaimana lantai yang dipel Alwan selalu menjadi yang paling bersih. Ia memperhatikan bagaimana cangkir-cangkir kopi selalu tertata rapi di nampan yang ia bawa. Namun, yang paling menarik perhatian Pak Wiryo bukanlah hasil kerjanya yang tanpa celah, melainkan kontras yang aneh pada diri pemuda itu. Kontras antara etos kerjanya yang luar biasa dengan sorot matanya yang menyimpan kesedihan yang mendalam. Sebuah kehampaan, sebuah luka tak terucap yang bisa dirasakan oleh orang setua dan sebijaksana dirinya. Hingga suatu sore, takdir menciptakan sebuah interaksi kecil. Saat sedang memeriksa tumpukan dokumen, tangan Pak Wiryo yang sedikit lelah tanpa sengaja menyenggol cangkir kopinya. Cairan hitam panas itu tumpah, menggenangi meja kayunya yang mahal dan mengancam akan membasahi berkas-berkas penting. Sebelum sekretarisnya sempat bereaksi, Alwan, yang kebetulan sedang mengantarkan surat ke ruangan sebelah, muncul di ambang pintu. Ia melihat insiden itu dalam sekejap. Tanpa menunggu perintah, tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan surat yang dibawanya di meja resepsionis, bergegas mengambil lap bersih dari troli kerjanya, dan dengan sigap serta tenang mulai membersihkan tumpahan kopi itu. Gerakannya cepat, efisien, dan penuh hormat, memastikan tidak ada satu dokumen pun yang rusak. Setelah meja kembali kering dan bersih, Pak Wiryo menatap pemuda itu lekat-lekat. "Terima kasih," ujarnya dengan suara kebapakan yang hangat. Ia mengamati wajah Alwan yang tetap datar. Lalu, ia menambahkan dengan nada yang lebih pelan dan penuh empati, "Kamu kelihatannya memikul beban berat, Nak." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sebuah reaksi samar terlihat di wajah Alwan. Sudut bibirnya terangkat sangat sedikit, membentuk sebuah senyuman yang amat tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya yang tetap sendu. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk pelan sekali sebelum membungkuk hormat dan pergi dalam diam. Alwan pergi, meninggalkan Pak Wiryo sendirian dengan pikirannya. Interaksi singkat itu justru semakin mengkonfirmasi dugaannya. Di balik seragam biru office boy itu, tersembunyi sebuah kerapuhan sekaligus kekuatan yang luar biasa. Sejak hari itu, Pak Wiryo tidak lagi hanya sekadar mengamatinya, tapi juga mulai menaruh simpati yang tulus pada pemuda pendiam itu. Senja telah lama berganti malam di Jakarta. Gedung perkantoran yang tadinya riuh dengan denyut bisnis kini telah lengang dan sunyi. Satu persatu lampu di ruang kerja telah padam, hanya menyisakan koridor-koridor panjang yang diterangi cahaya temaram. Alwan, seperti biasa, sedang melakukan pengecekan terakhir. Memastikan semua pintu terkunci,
semua peralatan elektronik yang tidak perlu telah dimatikan. Rutinitas yang ia lakukan dengan ketelitian yang sama setiap malamnya. Ia baru saja selesai di lantai 25 ketika ia hendak turun menggunakan lift service. Namun, saat melewati lorong menuju ruangan para direksi, ia menyadari masih ada seberkas cahaya yang keluar dari bawah pintu ruangan utama, ruangan Pak Wiryo. Alwan tahu, bos besarnya itu memang seorang pekerja keras yang seringkali pulang larut. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang khusyuk itu, sebuah suara memecah konsentrasinya. Bukan suara kertas atau telepon, melainkan suara, gedebuk, yang berat dan tumpul, diikuti suara rintihan yang sangat pelan, nyaris tak terdengar. Jantung Alwan berhenti sejenak. Ia mendekati pintu mahoni yang kokoh itu. "Permisi, Pak," panggilnya dengan sedikit ragu. Tidak ada jawaban. Hanya hening. Ia mencoba memanggil lagi lebih keras. "Pak Wiryo?" Tetap tidak ada sahutan. Firasat buruk yang pernah ia rasakan dulu kini kembali merayapinya, jauh lebih dingin dan menakutkan. Ia mencoba memutar gagang pintu, namun terkunci dari dalam. Tanpa berpikir dua kali, Alwan tidak lagi membuang waktu. Sesuatu di dalam dirinya berteriak bahwa setiap detik sangat berharga. Ia memundurkan langkahnya dan mengerahkan seluruh sisa tenaga yang ia miliki untuk mendobrak pintu itu. Sekali, dua kali hantaman bahunya tak cukup. Pada hantaman ketiga, dengan satu teriakan tertahan, "Brak!" pintu itu akhirnya terbuka paksa. Pemandangan di dalamnya membuat darah Alwan serasa berhenti mengalir. Pak Wiryo tergeletak di lantai dekat mejanya, wajahnya pucat dan membiru, satu tangan mencengkeram dadanya dengan erat, sementara napasnya terdengar begitu berat dan tersengal-sengal. Serangan jantung. Di saat orang lain mungkin akan panik dan berteriak, Alwan yang hatinya telah lama mati rasa justru menemukan ketenangan yang luar biasa. Otaknya bekerja dengan jernih dan cepat. Langkah pertama, ia segera meraih telepon di meja dan menghubungi nomor darurat untuk ambulans, memberikan alamat gedung dan instruksi yang jelas. Kedua, sambil menjaga sambungan telepon tetap terbuka, ia mengingat pelatihan pertolongan pertama singkat yang pernah ia ikuti di pabrik lamanya. Ia membaringkan tubuh Pak Wiryo dengan posisi yang benar, melonggarkan dasi dan kancing kemejanya untuk memberi ruang bernapas. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Namun, tindakan cepat, tenang, dan tepat yang dilakukan Alwan di menit-menit krusial itu menjadi jembatan tipis antara hidup dan mati. Malam itu, di sebuah ruangan sunyi di puncak gedung pencakar langit, seorang office boy yang dianggap aneh dan tak terlihat, baru saja menyelamatkan nyawa sang pemilik perusahaan. Sirene ambulans yang memekakan telinga akhirnya mereda, berganti dengan suasana yang dingin dan tegang di koridor sebuah rumah sakit mewah di pusat kota. Di depan pintu ruang ICU yang tertutup rapat, seorang wanita muda terus mondar-mandir dengan gelisah. Langkah kakinya yang beralaskan sepatu hak tinggi terdengar cepat dan tegas, seolah beradu dengan detak jantungnya sendiri. Pakaiannya adalah setelan kerja mahal yang menunjukkan statusnya. Namun raut wajahnya yang cantik dan biasanya memancarkan kepercayaan diri, kini dipenuhi kecemasan yang mendalam. Dialah Vira, putri tunggal Pak Wiryo. Pewaris tunggal dari semua yang telah dibangun oleh ayahnya. Vira bukanlah seorang putri manja yang hanya bisa menghabiskan harta. Ia adalah seorang wanita karir yang cerdas, modern, dan dididik untuk menjadi pemimpin yang tegas. Ia adalah tangan kanan ayahnya di perusahaan, seorang negosiator ulung yang ditakuti oleh para pesaing bisnisnya. Namun malam ini, semua gelar dan jabatan itu seolah tak berarti. Di koridor yang berbau antiseptik ini, ia hanyalah seorang anak perempuan yang luar biasa ketakutan akan kehilangan satu-satunya sandaran hidupnya. "Sudah kubilang ayah harus mengurangi jam kerjanya," gumamnya pada diri sendiri, suaranya bergetar menahan tangis sambil sesekali melirik ke arah pintu ICU yang tak kunjung terbuka. Ia menyalahkan kesibukan ayahnya yang tak kenal lelah, menyalahkan tumpukan pekerjaan yang seolah tak ada habisnya. Seolah dengan begitu ia bisa menyalahkan sesuatu yang jelas atas musibah yang abstrak ini. Namun, di balik ketegasannya, Vira memendam sebuah kerapuhan yang ia sembunyikan dengan baik. Sejak lama, ia selalu menolak setiap usaha ayahnya untuk menjodohkannya. Puluhan pria dari keluarga terpandang telah mencoba mendekatinya, memamerkan kekayaan dan kekuasaan mereka. Tapi di mata Vira yang tajam, mereka semua sama. Ia bisa melihat kilat keserakahan yang tak tersembunyi di mata mereka.
Para pemburu harta yang melihatnya bukan sebagai seorang Vira, melainkan sebagai tiket emas menuju kekayaan dan imperium bisnis Pak Wiryo. Semua pengalaman itu telah membangun sebuah dinding yang sangat tebal dan tinggi di sekeliling hatinya. Ia memiliki masalah kepercayaan yang serius, terutama pada niat tulus seorang pria. Ayahnya adalah satu-satunya pria yang ia percayai sepenuh hati di dunia ini. Dan kini, pria itu sedang terbaring lemah di dalam sana, berjuang untuk hidupnya, meninggalkannya sendirian dalam gelisah dan ketakutan. Ia belum tahu siapa yang menelepon ambulans, ia belum tahu kronologi pastinya. Yang ia tahu hanyalah ayahnya ditemukan tepat pada waktunya. Dan Vira menunggu, tanpa menyadari bahwa takdir sedang bersiap untuk mempertemukannya dengan sosok penyelamat itu. Beberapa hari berlalu. Masa kritis telah lewat, dan Pak Wiryo kini dipindahkan ke ruang perawatan VVIP, dengan Vira yang tidak pernah beranjak jauh dari sisinya. Kondisinya berangsur-angsur membaik, dan bersamaan dengan itu, kesadarannya akan betapa dekatnya ia dengan kematian menjadi semakin jelas. Salah satu permintaan pertama Pak Wiryo, setelah kondisinya cukup stabil untuk berbicara dengan lancar bukanlah laporan perkembangan perusahaan atau rapat dengan para direksi. Permintaannya sederhana, namun membuat Vira sedikit bingung. Ia ingin bertemu dengan Alwan. Maka, datanglah Alwan ke rumah sakit. Masih mengenakan seragam biru kebanggaannya, ia melangkah dengan canggung memasuki kamar perawatan yang lebih mirip apartemen mewah daripada sebuah kamar rumah sakit. Ia merasa sangat tidak pada tempatnya, seorang butiran debu yang masuk ke dalam istana. Pak Wiryo, yang sedang bersandar di ranjangnya, tersenyum lemah saat melihat Alwan datang. Vira mempersilakan Alwan mendekat dengan isyarat singkat, matanya menatap Alwan dengan tatapan penasaran yang bercampur dengan aura superioritas. Dengan suara yang masih sedikit serak, Pak Wiryo menyapa. Alwan, panggilnya. Ia mengulurkan tangannya yang masih terpasang selang infus, dan Alwan dengan hormat segera menyambut dan menciumnya. Duduklah, kata Pak Wiryo. Nyawa saya ada di tangan Tuhan dan di tanganmu. Dokter bilang, jika pertolongan pertama terlambat 5 menit saja, saya mungkin tidak akan ada di sini lagi. Hutang budi ini tidak akan pernah bisa saya bayar lunas. Alwan hanya menunduk. Sudah kewajiban saya untuk menolong sesama, Pak. Saya ikhlas, jawabnya tulus. Pak Wiryo mengangguk-angguk. Matanya berkaca-kaca melihat ketulusan di wajah pemuda di hadapannya. Lalu, tercetuslah sebuah kalimat yang begitu mengejutkan, begitu tidak masuk akal, hingga seisi ruangan yang tadinya tenang terasa berhenti bernapas. Karena itu, lanjut Pak Wiryo dengan suara yang kini terdengar lebih mantap. Saya punya satu permintaan. Saya ingin kamu menikah dengan putri saya, Vira. Hening. Alwan terperangah. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Ia mundur selangkah seolah baru saja disambar petir, menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, Pak. Jangan, Pak, ucapnya gugup, suaranya bergetar. Pak, saya ini siapa? Saya cuma seorang office boy, Pak. Saya tidak pantas. Sama sekali tidak pantas. Di sudut ruangan, Vira yang sejak tadi hanya diam mendengarkan, kini menatap ayahnya dengan mata terbelalak. Wajahnya yang cemas sontak memerah karena amarah dan rasa tak percaya. Ayah, serunya dengan nada tinggi, tak peduli lagi pada etika di depan orang asing. Apa ayah sadar dengan apa yang ayah ucapkan? Ayah pasti masih belum pulih betul. Menikah dengan dia? Vira menunjuk Alwan dengan tatapan tajam. Ayah sudah tidak waras. Permintaan yang lahir dari rasa terima kasih yang tulus itu, telah meledak menjadi sumber konflik baru. Sebuah perjodohan yang tak masuk akal telah diucapkan, mengguncang dunia 3 orang dari latar belakang yang begitu berbeda dan mengancam akan menciptakan badai yang jauh lebih besar. Kemarahan Vira dan penolakan Alwan ternyata tidak menggoyahkan keputusan Pak Wiryo. Dari ranjang rumah sakitnya, dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menatap putrinya dengan tatapan yang Vira kenal betul, tatapan yang tidak menerima bantahan. Ayah tidak memaksamu menikah besok, ujarnya dengan tenang. Ayah hanya minta kalian saling mengenal. Setidaknya, makan malam sekali saja. Anggap saja ini sebagai cara ayah mengucapkan terima kasih secara resmi kepada orang yang sudah menyelamatkan ayah. Vira, yang sangat menyayangi ayahnya, tidak bisa lagi berdebat. Sementara Alwan,
yang merasa berhutang budi dan sangat menghormati Pak Wiryo, juga tidak kuasa menolak permintaan yang terdengar lebih seperti perintah halus itu. Jadilah mereka bertiga, beberapa hari kemudian setelah Pak Wiryo keluar dari rumah sakit, duduk di sebuah restoran mewah yang langit-langitnya tinggi dan dihiasi lampu kristal. Sebuah tempat di mana harga satu porsi hidangan utama setara dengan gaji Alwan selama setengah bulan. Alwan, yang datang dengan kemeja batik terbaiknya, yang tetap saja terlihat sederhana di tempat itu, merasa seperti seekor ikan kecil yang tersesat di dalam akuarium raksasa. Suasana di meja makan itu lebih dingin dari es di dalam gelas mereka. Begitu kaku, begitu canggung. Pak Wiryo mencoba mencairkan suasana dengan beberapa obrolan ringan, namun Vira hanya menjawab seperlunya, sementara Alwan lebih banyak menunduk dan menjawab dengan satu dua patah kata saja. Vira menghabiskan sebagian besar waktunya dengan menatap layar ponselnya, seolah ada urusan bisnis yang jauh lebih penting daripada orang-orang di hadapannya. Ini adalah caranya menunjukkan penolakan, caranya membangun dinding. Tiba-tiba, tanpa mengangkat wajah dari ponselnya, Vira bersuara. Suaranya dingin, tajam, dan penuh dengan sinisme. Jadi, ucapnya, nadanya menusuk. Berapa harga yang ayah saya tawarkan untuk menyelamatkan nyawanya? Pertanyaan itu adalah sebuah tamparan tak terlihat, sebuah tuduhan yang kejam. Pak Wiryo langsung menatap putrinya dengan teguran, namun Alwan mengangkat wajahnya terlebih dahulu. Ia menatap Vira, bukan dengan kemarahan atau rasa malu, tapi dengan ketenangan yang mengejutkan. "Mbak," jawabnya dengan suara yang pelan namun terdengar sangat tegas dan jelas. "Dengan segala hormat, saya tidak pernah meminta imbalan apapun. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh siapapun jika berada di posisi saya saat itu." Jawaban Alwan yang lugas dan tulus itu membuat Vira terdiam. Ia akhirnya mengangkat wajahnya dari ponsel dan benar-benar menatap Alwan untuk pertama kalinya. Ia mengharapkan jawaban yang defensif, atau mungkin sebuah tawar-menawar yang canggung. Tapi yang ia dapatkan adalah sebuah kejujuran sederhana yang entah kenapa, sangat sulit untuk dibantah. Ada kilat ketulusan di mata pemuda itu, sesuatu yang sudah sangat lama tidak ia lihat dari pria manapun yang mencoba mendekatinya. Makan malam itu tidak menjadi lebih hangat setelahnya. Kecanggungan tetap menggantung di udara. Namun, di tengah atmosfer yang tidak nyaman itu, sebuah retakan kecil mulai muncul di dinding prasangka tebal yang selama ini Vira bangun di sekeliling hatinya. Setelah pertemuan canggung itu, Vira mencoba melupakan perjodohan aneh tersebut dan kembali menenggelamkan dirinya dalam satu-satunya hal yang ia kuasai, pekerjaan. Hari-harinya kembali diisi dengan rapat tanpa akhir, target ambisius, dan tekanan tinggi. Saat ini, sebuah proyek properti besar yang ia pimpin secara pribadi sedang mengalami masalah serius. Proyek itu berjalan sangat lambat, dan anggarannya mulai membengkak secara tidak wajar. Sumber masalahnya mengerucut pada satu nama, Hartono, manajer proyek yang ia rekrut beberapa bulan lalu berdasarkan CV-nya yang mentereng. Laporan kemajuan yang diberikan Hartono selalu tampak sempurna di atas kertas, penuh dengan grafik dan data yang meyakinkan. Namun, laporan itu terasa janggal dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Lebih parahnya lagi, Hartono seringkali sulit dihubungi, selalu punya 1001 alasan untuk menghindari pertemuan mendadak yang Vira ajukan. Vira yakin ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak punya bukti kuat untuk membongkarnya. Di puncak frustrasinya suatu sore, Vira memutuskan untuk turun ke lobi, sekadar untuk menjernihkan pikiran sambil memesan kopi dari kafe di seberang gedung. Dan di sanalah, di lobi yang berkilauan itu, ia berpapasan dengan Alwan yang sedang dengan telaten dan sabar membersihkan daun-daun dari sebuah pot tanaman hias yang besar. Melihat wajah Alwan yang tenang dan fokus pada pekerjaannya, entah kenapa sebuah keluhan kecil meluncur begitu saja dari bibir Vira. Ini bukan sebuah curahan hati, lebih seperti gumaman frustrasi kepada satu-satunya orang di dekatnya. "Pusing saya," ujarnya sambil menghela napas berat. Pak Hartono itu ada-ada saja kelakuannya, bikin proyek jadi berantakan. Alwan menghentikan pekerjaannya sejenak dan menatap Vira. Ia tidak mencoba memberi nasihat bisnis yang rumit. Ia hanya berkata dengan sederhana, "Maaf, Mbak, saya ini cuma orang bodoh. Tapi kata bapak saya di kampung dulu, kalau kita sedang jalan dan di depan ada tembok tinggi yang gak bisa kita panjat, jangan terus-terusan mencoba menabraknya sampai kepala kita benjol. Coba mundur sedikit,
lihat ke kiri dan ke kanan. Siapa tahu, ada jalan setapak kecil di samping tembok itu yang bisa kita lewati untuk sampai ke tujuan yang sama. Kata-kata sederhana itu, analogi yang begitu lugu, tiba-tiba terasa seperti kunci yang membuka sebuah pintu buntu di benak Vira. Tembok. Hartono adalah temboknya. Selama ini ia terus mencoba, menabrak, Hartono dengan meminta laporan dan data, yang tentu saja sudah dimanipulasi oleh pria itu. Ide brilian itu pun muncul. Kenapa tidak mencari jalan setapak? Kenapa tidak memeriksa semuanya dari sudut yang berbeda, dari jalur yang tidak dijaga oleh Hartono? Seperti memeriksa langsung ke para pemasok, atau melakukan audit silang pada bagian keuangan. Namun, ada hal lain yang terjadi di momen itu. Saat Vira mengucapkan nama Hartono, Alwan sempat sedikit tertegun. Nama itu terasa begitu familiar, seolah membangkitkan sebuah hantu dari masa lalu yang telah ia coba kubur dalam-dalam. Namun, ia segera menepisnya. Jakarta adalah kota metropolitan, dan Hartono adalah nama yang pasaran. Mungkin hanya kebetulan nama yang sama, pikirnya dalam hati. Sebuah kebetulan kecil yang tidak ia sadari, sesungguhnya adalah benang takdir yang mulai terhubung, yang akan segera mengungkap sebuah kebenaran yang mengejutkan bagi mereka berdua. Analogi sederhana dari Alwan tentang tembok dan jalan setapak terus terngiang di kepala Vira dan terbukti efektif. Ia mulai melakukan audit internal secara diam-diam, memeriksa jalur keuangan dan logistik proyek tanpa melalui Hartono, dan benar saja, ia mulai menemukan banyak kejanggalan. Namun, di samping keberhasilan strategi itu, ada efek lain yang tak terduga. Vira mulai melihat Alwan bukan lagi sebagai calon suami, pilihan ayahnya, atau seorang office boy biasa, melainkan sebagai seseorang dengan sudut pandang yang mengejutkan. Rasa penasaran pun mulai tumbuh. Maka, dimulailah pengamatan rahasia Vira. Dari balik jendela kaca ruangannya yang menghadap ke lobi, atau saat ia sengaja berjalan-jalan di jam istirahat dengan alasan mencari udara segar, matanya kini sering tertuju pada Alwan. Ia ingin tahu, karakter seperti apa sebenarnya yang dimiliki oleh pria pendiam ini. Dan apa yang ia lihat, perlahan tapi pasti, mulai meruntuhkan dinding prasangkanya. Suatu hari, Vira melihat Alwan sedang dimarahi oleh seorang petugas kebersihan senior yang terkenal galak, dituduh tidak becus membersihkan area tertentu yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Vira, dengan wataknya yang keras, mengira Alwan akan membela diri atau setidaknya balik berargumen. Tapi tidak. Alwan hanya diam mendengarkan semua omelan itu, mengangguk, lalu dengan sabar mengambil kembali alat pelnya, dan membersihkan ulang area yang dipermasalahkan tanpa menunjukkan sedikitpun raut kesal di wajahnya. Ia menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Di lain waktu, dari monitor CCTV di ruangannya, Vira menyaksikan seorang eksekutif muda yang berjalan terburu-buru keluar dari lift, tidak sadar dompetnya yang tebal terjatuh. Alwan, yang kebetulan sedang lewat sambil mendorong troli, melihat dompet itu. Tanpa ragu sedetik pun, ia meletakkan trolinya, memungut dompet itu, dan bukannya melihat isinya, ia langsung berlari kecil mengejar eksekutif itu untuk mengembalikannya. Sebuah tindakan kejujuran murni di dunia yang seringkali penuh dengan godaan. Namun, pemandangan yang paling menyentuh hati Vira adalah saat jam makan siang. Ia sering melihat Alwan duduk di dekat pos satpam, membuka kotak bekalnya yang tampak sangat sederhana, seringkali hanya nasi dengan lauk tumis sayur dan tempe orek. Namun, ia selalu membaginya menjadi dua, memberikan separuh porsinya untuk Pak Satpam yang sedang berjaga, lalu mereka makan bersama sambil mengobrol dan tertawa ringan. Sebuah potret kedermawanan dan kebersamaan yang tulus. Vira termenung di meja kerjanya yang mewah. Tiga pemandangan kecil itu, kesabaran, kejujuran, dan kedermawanan, adalah kualitas yang jarang sekali ia temukan pada pria-pria berdasi dan parlente yang selama ini mengelilinginya, termasuk pada Hartono yang licin dan penuh pencitraan. Ia mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Kekayaan sejati seorang pria tidak diukur dari jam tangan mahal, mobil mewah, atau setelan jas yang ia kenakan. Kekayaan itu ada di dalam hatinya, di dalam karakternya. Dan saat itu, Vira akhirnya mengerti. Di balik seragam biru yang sederhana itu, Alwan memiliki integritas dan karakter yang jauh lebih kaya daripada semua pria yang pernah ia kenal. Kekaguman Vira yang baru tumbuh mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia ingin berbicara dengan Alwan, bukan sebagai atasan ke bawahan,
tapi sebagai sesama manusia. Ia ingin mengerti sumber dari ketenangan sekaligus kesedihan yang terpancar dari pria itu. Suatu sore, saat kantor mulai sepi, Vira sengaja mencegat Alwan di koridor yang lengang, saat pemuda itu hendak bersiap-siap untuk pulang. "Pak Alwan," panggilnya dengan nada yang jauh lebih ramah dan rendah hati dari biasanya. Alwan berhenti dan menoleh dengan sedikit terkejut. "Saya cuma mau bilang terima kasih sekali lagi. Nasihat Anda tentang jalan setapak tempo hari itu benar-benar sangat membantu saya." Alwan hanya tersenyum tipis dan mengangguk. "Sama-sama, Mbak." Vira menarik napas sejenak, memberanikan diri untuk masuk lebih dalam. "Kalau saya boleh bertanya, ayah saya pernah bilang, Anda terlihat seperti memikul sebuah beban yang berat. Saya melihat Anda sebagai orang yang sangat baik dan sabar, tapi mata Anda seringkali terlihat sedih. Jika tidak keberatan, ada cerita apa di baliknya?" Alwan terdiam cukup lama mendengar pertanyaan itu. Ia menunduk, seolah menimbang-nimbang apakah pantas untuk membuka luka lama kepada putri atasannya. Namun, melihat sorot mata Vira yang tulus dan tanpa prasangka, berbeda 180 derajat dari saat di meja makan dulu, pertahanannya sedikit runtuh. Dengan suara pelan, ia akhirnya menceritakan secara singkat kisah kepulangannya yang penuh harapan, tentang kerja kerasnya selama 3 tahun di Jakarta, yang berakhir dengan pemandangan paling menyakitkan dalam hidupnya, pengkhianatan istrinya. Vira mendengarkan dengan napas tertahan. Setiap kata yang diucapkan Alwan seolah menjadi sebuah sayatan kecil di hatinya. Rasa simpatinya kini telah tumbuh menjadi empati yang begitu dalam. Ia bisa merasakan kepedihan di balik nada datar suara Alwan. "Jahat sekali orang itu," bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Kemudian, didorong oleh rasa penasaran dan simpati, ia mengajukan pertanyaan terakhir. "Kalau saya boleh tahu, siapa nama pria itu?" Alwan menelan ludah. Mengucapkan nama itu terasa seperti menelan kembali racun yang pernah hampir membunuhnya. Dengan berat hati dan suara yang nyaris berbisik, ia akhirnya menjawab, "Namanya Hartono, Mbak." DG. Dunia Vira seolah berhenti berputar. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sesak. Hartono? Manajer proyeknya? Pria licik yang selama ini menyusahkannya di kantor? Pria yang sama yang telah menghancurkan hidup Alwan dengan begitu kejam dan tanpa perasaan? Kebetulan ini terlalu luar biasa untuk menjadi sekadar kebetulan. Wajah Vira langsung pucat pasi. Semua kepingan puzzle kini menyatu di benaknya dengan begitu gamblang. Sikap Hartono yang angkuh, caranya yang licin dalam berbicara, laporannya yang penuh manipulasi. Semua itu adalah cerminan dari karakter seorang pria yang tega merebut istri orang lain yang sedang berjuang di perantauan. Kemarahan yang membara terhadap Hartono si manajer kini bercampur dengan rasa simpati dan iba yang meluap-luap untuk Alwan. Emosinya diaduk menjadi satu, kaget, marah, dan sebuah empati yang jauh lebih dalam dari yang pernah ia rasakan. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan dua masalah yang berbeda. Ini adalah satu lingkaran setan yang sama, dan Alwan adalah korban pertamanya. Dan detik itu juga, Vira tahu, dia tidak akan tinggal diam. Penyingkapan mengejutkan itu menyalakan api di dalam diri Vira. Keraguan kini telah lenyap, berganti menjadi keyakinan mutlak. Malam itu juga, ia menghadap ayahnya, Pak Wiryo, tidak hanya dengan data-data kejanggalan proyek, tetapi juga dengan sebuah cerita utuh tentang siapa Hartono sebenarnya, dan bagaimana pria itu telah menghancurkan hidup Alwan. Mendengar cerita lengkap dari putrinya, Pak Wiryo yang bijaksana langsung mengerti. Rasa simpatinya pada Alwan kini berpadu dengan kewajibannya untuk melindungi perusahaan. Tanpa ragu, ia memerintahkan tim audit internal terbaiknya untuk bergerak cepat. Audit yang tadinya berjalan diam-diam kini menjadi pemeriksaan skala penuh yang membongkar semuanya hingga ke akar. Dan hasilnya lebih buruk dari yang Vira duga. Terbukti benar, Hartono telah menggelapkan uang perusahaan dalam jumlah yang sangat besar, memanipulasi laporan, dan membangun jaringan korupsi kecil di dalam proyek. Beberapa hari kemudian, Hartono dipanggil untuk menghadap Pak Wiryo dan Vira. Ia masuk ke dalam ruangan utama dengan langkah angkuh dan senyum palsu yang biasa ia tunjukkan, sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan memasuki pengadilan terakhirnya. Di atas meja, telah terhampar tumpukan berkas bukti yang tak terbantahkan. Saat Pak Wiryo dengan suara dingin mulai menjabarkan semua bukti penggelapan itu,
Vira dengan tenang menekan tombol intercom di meja. Tolong antarkan 3 gelas air mineral ke ruangan saya sekarang. Dan takdir, dengan caranya yang paling puitis, mengirimkan Alwan untuk melakukan tugas sederhana itu. Hartono, yang wajahnya sudah mulai tegang dan basah oleh keringat dingin melihat tumpukan bukti di meja, menoleh secara refleks saat pintu ruangan terbuka. Matanya bertemu dengan mata tenang Alwan yang sedang membawa nampan. Detik itu, semua warna meninggalkan wajah Hartono. Ia pucat pasi. Pria yang pernah ia hina sebagai babu, korban dari pengkhianatannya, kini berdiri tegak di ruangan ini, menjadi saksi bisu dari keruntuhannya yang total. Ia langsung mengerti. Semuanya sudah berakhir. Dunianya benar-benar runtuh di hadapannya. Singkat cerita, Hartono dipecat saat itu juga dan langsung diserahkan kepada pihak berwajib. Semua aset haramnya disita, dan jeruji besi penjara menjadi rumah barunya, sebuah akhir yang setimpal untuk keserakahannya. Bagi Alwan, momen itu adalah sebuah penutupan. Ia tidak merasakan dendam atau kebahagiaan di atas penderitaan Hartono. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan yang tenang, bahwa kebenaran dan keadilan, meskipun terkadang berjalan lambat, akhirnya selalu menemukan jalannya sendiri. Bagi Vira, ini adalah bukti nyata bahwa instingnya dan hatinya benar. Malam harinya, setelah semua kekacauan mereda, Vira mendatangi ayahnya di ruang kerja. Ia menatap Pak Wiryo dengan sorot mata yang baru, yang lebih lembut dan penuh keyakinan. "Ayah," ucapnya dengan tulus. "Dulu aku menentang ide ayah, karena kupikir itu tidak masuk akal. Tapi setelah melihat semuanya, aku mau mencoba mengenal Alwan lebih jauh lagi." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan kalimat yang paling penting. "Bukan karena permintaan ayah, tapi karena ini murni keinginanku sendiri." Sesuai dengan perkataannya pada sang ayah, Vira memulai sebuah babak baru. Dunia di gedung perkantoran megah itu seolah terbalik. Jika dulu para pria terpandang dari berbagai perusahaan yang harus bersusah payah untuk bisa mendapatkan perhatian Vira, kini Viralah yang secara aktif dan tulus mencoba mendekati seorang office boy. Perannya telah berbalik. Ia seringkali, tidak sengaja, berada di pantry di saat Alwan sedang beristirahat, lalu mengajaknya mengobrol ringan tentang hal-hal di luar pekerjaan. Bahkan, ia pernah beberapa kali dengan terus terang mengajaknya makan siang bersama, memilih duduk di kantin karyawan yang sederhana agar Alwan tidak merasa canggung. Namun, respons Alwan tidak seperti yang Vira harapkan. Semakin Vira mendekat, semakin Alwan seolah menjaga jarak. Ia selalu sopan, ia selalu menjawab, namun ada sebuah dinding tak kasat mata yang terus ia bangun di antara mereka. Luka masa lalunya karena dikhianati telah meninggalkan trauma yang dalam, membuatnya takut untuk percaya dan membuka hati lagi. Dan di atas segalanya, rasa tidak pantas itu masih membelenggunya dengan erat. Siapalah dirinya jika dibandingkan dengan Vira, sang putri mahkota perusahaan? Vira, dengan kepekaannya, bisa merasakan kebimbangan itu. Hingga suatu sore, ia memutuskan untuk menghancurkan dinding itu sekali dan untuk selamanya. Ia menunggu Alwan di area parkir basement yang sepi saat jam pulang kerja. "Alwan," panggil Vira, suaranya lembut namun tegas, menghentikan langkah Alwan yang hendak menuju motornya. Alwan berhenti dan menoleh, tampak gugup. "Lihat aku," pinta Vira sambil melangkah mendekat. Alwan pun ragu-ragu mengangkat wajahnya. "Aku nggak peduli kamu kerja apa atau punya apa. Aku juga nggak peduli dengan masa lalumu, karena semua orang punya masa lalu. Aku melihat siapa kamu sebenarnya. Aku melihat hatimu yang sabar, jujur, dan tulus." Vira mengambil jeda sejenak, menatap lurus ke dalam mata Alwan yang sendu. "Pertanyaanku cuma satu," lanjutnya. "Apa kamu mau terus membiarkan masa lalumu yang kelam itu menghalangi kebahagiaan yang mungkin menunggumu di masa depan?" Kata-kata Vira, yang diucapkan dengan begitu tulus dan tanpa keraguan sedikitpun, menghantam pertahanan Alwan seperti gelombang besar. Selama ini, ia hanya fokus pada lukanya, pada rasa tidak pantasnya, hingga ia lupa untuk melihat ke depan. Tapi kini, di hadapannya berdiri seorang wanita hebat yang mau melihat menembus seragam birunya, yang melihat melewati status sosialnya, dan yang terpenting, yang tidak takut akan luka di dalam hatinya. Ia melihat ketulusan yang murni di mata Vira, ketulusan yang sama sekali berbeda dari apa yang pernah ia lihat sebelumnya. Dan detik itu, Alwan sadar,
ia tidak bisa terus-menerus terpenjara oleh masa lalunya. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang terasa begitu lama, sebuah senyuman tulus yang sesungguhnya terukir di wajah Alwan. Sebuah senyuman hangat yang akhirnya berhasil mencapai matanya. Dinding es yang ia bangun begitu tinggi di sekeliling hatinya, dihangatkan oleh ketulusan Vira, dan perlahan mulai runtuh. Sejak hari di mana dinding di antara mereka runtuh, semuanya berubah. Alwan dan Vira mulai menjalin sebuah hubungan yang tulus, yang lahir bukan dari paksaan atau hutang budi, melainkan dari kekaguman dan pengertian yang tulus. Alwan, dengan hatinya yang kembali terbuka, menunjukkan kehangatan dan kebijaksanaan sederhana yang membuat Vira semakin jatuh cinta. Sebaliknya, Vira menunjukkan sisi dirinya yang lembut dan penuh perhatian, sisi yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng ketegasannya. Dan tibalah hari di mana dua dunia yang berbeda itu, akhirnya melebur menjadi satu dalam sebuah ikatan suci. Tidak ada pesta super mewah yang menjadi sorotan media hiburan. Yang ada adalah sebuah acara akad nikah yang hangat dan hikmat, yang hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Di sana, Alwan berdiri dengan gagah dalam balutan setelan jas yang pas, kecanggungan dan rasa tidak pantasnya telah sirna, digantikan oleh aura kebahagiaan dan kepercayaan diri. Di sampingnya, Vira tampak begitu cantik dan bersinar dalam balutan kebaya putih. Senyum bahagia tak pernah lepas dari wajahnya. Di barisan kursi terdepan, Pak Wiryo menatap mereka berdua. Pria bijaksana itu tidak bisa menahan air mata haru yang mengalir di pipinya. Ide, gila, yang dulu ia cetuskan karena sebuah firasat, kini telah terwujud menjadi pemandangan terindah dalam hidupnya. Melihat putri satu-satunya menemukan kebahagiaan sejati bersama pria yang tepat, seorang pria yang kaya hatinya. Beberapa waktu setelahnya, di sebuah malam yang cerah, kita melihat Alwan dan Vira sedang duduk berdua di balkon apartemen mereka yang tinggi, menatap hamparan gemerlap lampu Jakarta yang tak pernah tidur. Kota yang dulu menjadi simbol kerja keras, lalu menjadi simbol pelarian yang pahit bagi Alwan. Sambil menatap pemandangan itu, Vira menyandarkan kepalanya dengan nyaman di bahu Alwan. Alwan tersenyum, lalu mengeratkan rangkulannya di bahu wanita yang kini menjadi istrinya. Ia menghirup aroma malam ibu kota yang kini terasa begitu berbeda. "Terima kasih," bisiknya pelan, suaranya tulus dan dalam. "Terima kasih sudah menunjukkan bahwa Jakarta bukan hanya tempat untuk melarikan diri, tapi juga tempat untuk akhirnya menemukan sebuah rumah." Vira mengangkat wajahnya, menatap Alwan dengan cinta yang meluap, lalu mereka tersenyum bersama. Siap untuk memulai babak baru, membuktikan bahwa ketulusan hati yang lahir dari luka sekalipun, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan yang sejati. Musik mencapai crescendo terakhir lalu perlahan memudar dengan indah. Kisah Alwan dan Vira telah berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini sampai tuntas di Ken Arok Productions. Ambil hikmah dan pelajarannya, bahwa integritas dan ketulusan adalah harta yang paling berharga. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita-cerita kami selanjutnya.